Bab 701. Anggota tim dari kedua tim sudah di atas panggung. Di sisi Shrek, Tang Wulin berdiri di depan dengan Gu Yue di belakangnya. Dua yang berdiri di belakang di sudut adalah Yuanen Yehui dan Ye Xinglan. Yue Zhengyu berdiri di belakang formasi. Di depannya, Su Xiaoyan dan Xie Xie berdiri berdampingan. Mereka berdiri dalam formasi yang seperti belah ketupat yang terlihat agak aneh. Di sisi Monster Academy, Long Yue berdiri di depan. Di belakangnya adalah Dai Yuyan dan Hua Lantang yang berdiri berdampingan. Di belakang mereka di baris ketiga adalah Tuan Jiwa Kontrol menguasai mereka Sumu yang bertanggung jawab atas perintah pusat. Dua Master Sistem Kelincahan Jiwa berdiri di samping Sumu. Sementara Pagoda King Yezi ada di belakang semua orang. Formasi mereka secara longgar menyerupai segitiga. Kedua belah pihak saling memandang dari jauh. Secara kolektif, ada pancaran kuat dari pandangan semua orang. Sejak dimulainya kompetisi elit Master Jiwa Muda peringkat tinggi kontinental tahun ini, Monster Academy dan Shrek Academy telah bertarung berkali-kali. Dari hasil pertandingan sebelumnya, Monster Academy memiliki keunggulan yang lebih besar. Mereka mampu menekan Shrek Academy di setiap kesempatan. Dan mereka menang di kompetisi solo dan berpasangan. Namun, Shrek Academy telah memberi mereka masalah yang adil di seluruh kompetisi. Mereka telah membuat perjalanan Monster Academy menuju kemenangan lebih sulit daripada tahun-tahun sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, sulit untuk menebak pihak mana yang akan mencapai kemenangan terakhir dalam pertandingan hari ini yang membuat semua orang tegang. Dalam hal kekuatan, Monster Academy lebih unggul. Tetapi tidak ada yang melihat kekuatan penuh Akademi Shrek dalam pertarungan tim. Oleh karena itu, ini pasti pertempuran antara dua tim yang kuat. Tang Wulin dan Long Yue saling berhadapan lagi dalam pertandingan final. Keduanya adalah putra-putra surga yang bangga. Dan mereka berdua haus akan kemenangan. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Biarkan pertandingan dimulai. Suara bersemangat wasit mengumumkan dimulainya kompetisi. Di peron, Dai Tianling duduk dengan penuh perhatian untuk menonton pertandingan. Dia juga ingin menyaksikan pertandingan yang menarik dengan kemenangan besar yang menyenangkan. Dia yakin bahwa Long Yue akan memimpin pasukannya untuk mengalahkan Akademi Shrek. Satu-satunya yang tersisa adalah mengamati bagaimana mereka akan menang. Tang Wulin bergerak dengan cepat dan adalah yang pertama yang mengisi daya di antara semua kontestan di atas panggung. Saat dia menyerang, 3 cincin jiwa emas di bawah kakinya bersinar. Dia melepaskan tubuh naga emasnya. Tubuhnya membesar dengan sisik yang menutupi tubuhnya. Ia menjulurkan sepasang cakar naga emas. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan saat dia mengarahkan lurus ke arah lawannya seperti panah emas. Gu Yue mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya dan mengikuti tepat di belakang Tang Wulin. Saat lampu hijau melingkari tubuhnya, dia bergerak dengan kecepatan tinggi sementara yang lain mengikuti. Mempertahankan formasi mereka saat mereka menekan ke arah Monster Academy. Long Yue mengambil langkah besar ke arah Tang Wulin. Dia melepaskan jiwa bela dirinya. Tubuhnya membesar dan tombak runcingnya muncul dalam genggamannya. Matanya berkedip dengan sinar dan pandangannya tertuju pada Tang Wulin. Penghinaan sebelumnya hanya bisa dibersihkan dengan kemenangan. Mengenal Tang Wulin dengan baik, ia ingin meraih kemenangan dengan satu pukulan cepat dan mengalahkan lawannya dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah Tang Wulin dikalahkan, tidak akan ada seorang pun dari Akademi Shrek yang bisa menandinginya. Di belakang Long Yue, Seven Treasures Glaze Pagoda bersinar. Sinar cahaya ditembakkan dari sana yang jatuh pada rekan-rekannya. Itu adalah Pagoda King Yezi yang melepaskan kekuatannya. Yezi, yang merupakan pangkat Raja Roh, memiliki kontrol yang sangat baik atas Pagoda 7 harta berharga. Balok meningkatkan cahaya yang jatuh ke rekan-rekannya sangat meningkatkan basis budidaya mereka. Basis budidaya mereka ditingkatkan sebanyak 50%. Untuk sesaat, mereka benar-benar menghancurkan Akademi Shrek dalam hal aura. 2 sistem penyerangan, Raja Harimau Dai Yuyan dan Raja Serigala Hua Lantang mengambil langkah besar di bawah penyempurnaannya. Mereka mengapit Long Yue saat mereka menyerang lawan mereka dari Akademi Shrek. Cincin cahaya yang dilepaskan oleh Sumu melintas di bawah kaki mereka.
Master jiwa sistem kontrol mereka juga telah bergerak. Saat tim Shrek Academy memasuki batas halo, mereka akan segera terpengaruh olehnya. Satu peningkatan dan satu penindasan. Sistem kontrol dan sistem pendukung. Begitu efek dari kedua sistem itu sepenuhnya dilepaskan, mereka akan segera menempatkan Akademi Shrek pada kerugian besar. Selama pertandingan, Monster Academy tidak berniat menahan diri. Yang mereka inginkan adalah bertarung dengan sekuat tenaga dan mengalahkan Shrek Academy dalam waktu sesingkat mungkin. Mereka ingin membuktikan diri dengan kemenangan besar. Lin San dan Teng Teng bergerak secara terpisah. Tubuh Lin San berubah ilusi. Dia seperti angin sepoi-sepoi. Bahkan sosoknya tidak terlihat jelas. Ketika tubuhnya melayang ke depan, potongan baju perang terbang keluar untuk menutupi tubuhnya dalam keheningan yang meningkatkan kecepatannya lebih jauh. Dia bisa dibilang bayangan sesaat. Dia telah mencapai sela-sela medan perang dengan kecepatan yang luar biasa. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Raja Angin. Di sisi lain, Teng Teng juga melepaskan baju tempurnya sendiri. Sebagai seorang master sistem pertarungan jiwa yang gesit, sangat mungkin bahwa dia akan menjadi yang pertama untuk melakukan kontak dengan lawan-lawan mereka. Mereka tidak menahan diri, juga tidak gegabah. Bahkan, mereka semua dijaga dalam pertarungan mereka. Tang Wulin melanjutkan dengan langkah besar. Dia hampir berada dalam jangkauan lingkaran susu. Kali ini, Sumu telah melepaskan keterampilan jiwa keduanya. Soul Power Stripping Halo. Begitu seorang master jiwa melangkah ke jangkauannya, konsumsi kekuatan jiwanya akan langsung dipercepat. Raja Angin Lin San telah menembak melewati Tang Wulin dari pinggir lapangan. Dia tidak menyerang pada kesempatan pertama yang dia miliki. Sebaliknya, dia berhenti untuk master sistem kelincahan jiwa. Hal yang paling penting adalah menunggu saat yang tepat untuk menyerang dan menghabisi lawan dengan satu pukulan. Cahaya perak menyala. Gu Yue tiba-tiba menghilang ke udara. Retret tata ruang. Ketika dia muncul lagi, dia berada di belakang Long Yue, yang mengejutkan semua orang. Lebih tepatnya, dia muncul di belakang Long Yue, Hua Lantang, dan Dai Yuyan. Mereka bertiga berada di depannya. Sementara di belakangnya ada Raja Rubah Sumu dan Raja Pagoda Yezi. Atas serangan mendadak Gu Yue, Sumu tidak sedikit pun terkejut. Dia melepaskan halo yang melemahkan. Diikuti tak lama oleh halo melahap hitam pekat yang menyebar keluar. Yezi dekat di belakangnya. Dan dia memiliki keterampilan perlindungan yang saleh seperti reversal halo. Jadi, dia tidak takut pertempuran jarak dekat. Selain itu, dalam penilaian mereka, Gu Yue adalah sistem kontrol pertempuran jiwa. Karena teleportasi tiba-tiba Gu Yue ke dalam barisan mereka, ia bingung. Apa yang dia pikirkan tentang menyusup ke barisan mereka sendiri. Para anggota Monster Academy bereaksi dengan cepat. Long Yue tidak berbalik. Tetapi Hua Lantang dan Dai Yuyan berhenti di jalur mereka. Mereka berbalik dengan cepat. Kemampuan Gu Yue luar biasa. Dia bisa berteleportasi bersama kawan-kawan. Itu sebabnya mereka harus menjaga kemampuannya. Adapun situasi Long Yue sendirian di depan, mereka tidak khawatir. Di mata mereka, Long Yue bisa melepaskan seluruh kekuatannya dan mengalahkan semua orang dari Akademi Shrek sendirian. Gu Yue menunjuk sesuatu di udara. Dia sepertinya tidak memperhatikan halo yang melemahkan dan elemental stripping halo yang menutupi dirinya. Embusan angin liar bertiup dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Tak lama kemudian, dia memukul ke depan dengan telapak tangan kanannya. Sepotong lingkaran cahaya terang tiba-tiba bangkit. Itu berubah menjadi bola api biru besar dengan diameter 1 meter. Tembakannya langsung ke arah Sumu. Atribut angin. Atribut api. Kontestan Gu Yue telah melepaskan serangan unsur angin dan api pada saat yang bersamaan. Apa jiwa bela dirinya? Tanya Venger terkejut. Angin liar menyapu panggung dan menyebar keluar. Pada saat yang sama, itu menekan ke arah Hua Lantang dan Dai Yuyan yang menyerbu ke arahnya dari belakang. Di tengah angin liar, bilah angin menahan kemajuan Hua Lantang dan Dai Yuyan. Kekuatan Devouring Halo sangat tangguh ketika berhadapan muka. Namun, ketika itu bertabrakan dengan bilah angin, efek Devouring Halo melemah dengan cepat. Bola api besar berwarna biru itu menarik parabola di udara.
Itu naik momentumnya dan melewati halo melahap dari atas. Targetnya adalah pagoda Raja Yezi di belakang Sumu. Yezi telah melepaskan dan mengenakan baju perangnya kesempatan pertama yang dia dapatkan. Armor perangnya terutama digunakan untuk pertahanan. Kekuatan defensifnya adalah yang terkuat di antara timnya. Kecuali Long Yue. Raja Fox Sumu merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia secara naluri mundur selangkah dan mengangkat lengan kanannya. Lingkaran hitam pekat dilepaskan ke arah langit. Itu adalah halo devouring lainnya. Kekuatan devouring halo lebih kuat meskipun jangkauan yang dicakupnya relatif lebih kecil. Setiap kali dia melepaskannya, dia hanya bisa menutupi area dengan diameter 10 meter. Itu dilepaskan secara vertikal bukannya muncul dari tanah sebagai lingkaran cahaya biasa lainnya. Namun, situasi yang mengejutkannya terjadi. Bola api biru itu berayun lembut di udara yang menampilkan gerakan horizontal dan jatuh dari langit. Secara mengejutkan itu telah menghindar dari devouring halonya dan jatuh langsung ke tubuh Yezi. Gemuruh keras terdengar. Armor perang Yezi bersinar terang. Dan dia terhuyung-huyung dari ledakan. Peningkatan yang dia berikan kepada rekan-rekannya terputus tiba-tiba. Apa yang baru saja terjadi? Tim dari Monster Academy tertegun. Master jiwa sistem pendukung mereka diserang pada awalnya, yang memotong dukungan yang mereka terima. Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah pertarungan tim mereka. Namun, ini baru permulaan. Lingkaran cahaya samar berdesir keluar dari tubuh Gu Yue. Dia mengangkat tangan kanannya dan bola api biru lainnya terbang keluar. Kali ini, ia langsung menuju Sumu. Bab 702. Sumu tidak berani lengah. Dia sudah bisa merasakan kekuatan mengerikan bola api biru ini dari kekuatan ledakan di belakangnya. Dia segera melepaskan halo pembalikannya. Bola api berbalik arah dan terbang menuju Gu Yue. Namun, Gu Yue hanya berdiri di sana tanpa ada tanda-tanda bergerak. Tepat ketika bola api hendak mengenai dia, itu mengejutkan melayang ke atas. Itu melayang beberapa saat kemudian melaju ke arah Long Yue sebagai gantinya. Tampaknya Gu Yue telah menangkis serangan balik Sumu, menggunakan bola api biru untuk menyerang Long Yue. Kekuatan spiritual yang sangat kuat. Setiap orang memiliki pandangan yang jelas. Sumu menemukan dengan ketakutan kekuatan gadis muda di depannya. Itu lebih mengejutkan daripada yang dijelaskan Dai Yuner. Dengan kekuatan spiritualnya, dia bisa mendapatkan kembali kendali atas serangannya bahkan setelah itu dibalikkan oleh reversal halo miliknya. Terlebih lagi, dari ketenangannya yang tenang, dia tahu bahwa dia memiliki kendali penuh atas itu. Ini benar-benar kepercayaan diri yang kuat. Hua Lantang dan Dai Yu yang telah menyelesaikan ancaman bilah angin dan terus maju dengan kecepatan kilat. Sumu menahan lagi. Cincin jiwa kelimanya bersinar cerah. Dia melepaskan halo destruction-nya yang melesat ke arah Gu Yue. Lawan yang mereka tidak terlalu perhatikan sebelumnya ini lebih kuat dari yang mereka pikirkan. Masalah yang paling mendesak sekarang adalah berurusan dengannya terlebih dahulu. Sebelum yang lainnya. Cahaya perak menyala. Gu Yue menghilang ke udara tipis. Ketika dia muncul kembali, dia berada di udara. Dia terlihat berdiri di atas masa bola api hijau saat dia melayang di udara. Dia melambaikan tangan kanannya di udara dan 4 cincin jiwa di tubuhnya bersinar berturut-turut. Tidak diketahui cincin jiwa mana yang telah dilepaskan ketika staf elemental muncul di genggamannya. Di ujung tongkat, bola lampu 7 warna berkedip-kedip. Boom! Bola api biru yang telah menembak ke arah Long Yue barusan meledak di punggungnya. Tubuh Long Yue menjadi kaku sejenak. Saat ini, ia bertarung langsung dengan Tang Wulin. Tang Wulin melompat di udara. Tetapi dia tidak memanfaatkan 2 palu raksasa itu. Sebaliknya, dia menerkam langsung ke arah Long Yue. 2 sinar cahaya perak berkedip pada gilirannya. Tiba-tiba, ada 2 orang lain yang muncul di samping Gu Yue. Mereka adalah Yuanen Yehui dan Ye Xinglan. Gu Yue menepuk tubuh Ye Xinglan dengan staf elemental. Punggung Ye Xinglan bersinar terang dengan lampu hijau. Detik berikutnya, dia terbang keluar dengan kecepatan kilat mengingat dorongan dari ketukan. Yuanen Yehui, di sisi lain, turun dari langit dan mendarat di mana Gu Yue berdiri beberapa saat yang lalu. Kontrol keterpusatan. Apakah dia master jiwa kontrol master mereka? Dia juga memiliki serangan yang sangat kuat.
Xie bertabrakan dengan Teng. Kedua sosok itu berinteraksi dengan kecepatan kilat. Dan tabrakan mereka menghasilkan serangkaian suara ledakan. Di sisi lain panggung, Lin San telah mendekati Su Xiaoyan. Saat ini, pertempuran sedang berlangsung penuh. Secara relatif, Monster Academy masih mempertahankan formasi mereka. Meskipun ada jarak di antara anggota tim mereka, mereka masih dalam jangkauan saling membantu dalam pertahanan. Sementara itu, formasi Akademi Shrek terasa tersebar. Yue Zhenyu saat ini berada di belakang Tang Wulin. Dia mengepakkan sayapnya dan melompat ke langit saat dia bersiap untuk melompati kepala Long Yue. Su Xiaoyan sendirian di belakang. Dan dia harus menghadapi master sistem kelincahan jiwa terkuat dari lawan mereka, Winking Lin San. Secara keseluruhan, sepertinya Shrek Academy memiliki sedikit keuntungan saat ini. Namun, begitu Su Xiaoyan dikalahkan oleh Raja Angin Lin San, situasinya bisa berubah dalam sekejap, mengubah gelombang dalam pertempuran. Saat dia menghadapi angin yang berhembus ke arahnya, Su Xiaoyan tersenyum tipis. Di tangan kanannya, staf es Starwell berkedip. Pada saat inilah Gu Yue yang berada di udara jauh bergumam pelan. Staf elementalnya menggambar busur melingkar di udara. Kemudian, bola api hampir 2 kali ukuran yang sebelumnya ditembakkan. Namun, bola api biru ini sepertinya telah gagal. Karena jatuh ke tempat kosong di panggung kompetisi di belakang mereka. Su Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Dia mengarahkan staf es Starwheel-nya ke depan. Seberkas cahaya bintang naik diam-diam di depannya. Raja Angin Lin San saat ini berada di dekatnya. Dia siap untuk melepaskan blade angin untuk mengalahkan master jiwa sistem kontrol ini yang kekuatannya tidak sepenuhnya dipahami oleh rekan satu timnya. Pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di hadapannya. Lingkaran cahaya keemasan muncul di tanah. Ada rasa bahaya yang meningkat. Lin San secara naluriah pindah dengan cepat mengubah arah serangan maju untuk menghindari halo. Dia sekarang berakhir lebih jauh dari Su Xiaoyan. Su Xiaoyan tidak punya niat untuk pindah. Staf es Starwell di tangannya berkedip lagi. Kali ini, cincin jiwa kedua di tubuhnya juga menyala. Seberkas cahaya bintang meledak seketika. Lin San merasakan visinya kabur. Tak lama setelah itu, perasaan terpesona muncul dalam rohnya. Selanjutnya, gerak kakinya terpengaruh dan jatuh berantakan. Secara bersamaan, ada rasa bahaya yang sangat besar dari lubuk hatinya. Dia melepaskan baju tempurnya yang segera menutupi seluruh tubuhnya. Ledakan. Apa yang dilihat penonton adalah pemandangan yang berbeda sama sekali. Dalam pandangan mereka, Lin San sangat dekat dengan Su Xiaoyan. Namun, begitu dia mendekat, sebuah lingkaran emas muncul di tanah. Lin San mengelak dengan mudah. Tidak ada yang luar biasa sampai saat ini. Namun, tak lama setelah itu, Lin San muncul gila tiba-tiba. Dia berbalik dan berlari. Bilah angin yang ada di genggamannya dilepaskan di tempat kosong. Dia berlari dengan tergesa-gesa ke tempat kosong di panggung. Tempat itu kebetulan adalah tempat bola api biru raksasa itu jatuh ke arah. Pada saat kritis itu, Lin San melepaskan baju tempurnya tepat pada waktunya. Detik berikutnya, tubuhnya ditelan bola api biru. Ledakan hebat terdengar, meletus dengan dampak yang mengerikan. Suara ledakan itu berlangsung selama 3 detik penuh sebelum secara bertahap memudar. Su Xiaoyan berada agak jauh ketika bola api biru itu mendarat. Kemudian, dia menuju ke arah pertempuran utama. Dia bahkan tidak melirik Lin San. Ini, apa situasinya? Mungkinkah bola api biru itu tidak gagal sama sekali? Dan diarahkan ke tempat itu selama ini. Koordinasi macam apa ini? Dalam situasi di mana formasi mereka begitu tersebar, bagaimana mereka bisa melakukan koordinasi yang tepat? Apakah ini cara Shrek Academy? Adegan itu tidak luput dari mata Long Yue. Dalam hatinya, dia merasa heran. Dia merasakan bahwa Akademi Shrek lebih kuat dalam pertempuran tim daripada pertempuran solo. Tabrakan antara Long Yue dan Tang Wulin akhirnya juga dimulai. Dia mengangkat tombak runcingnya dan menusukkannya ke Tang Wulin. Tang Wulin tidak menghindar. Sebagai gantinya, dia membalas dengan sepasang cakar naga emas yang mengenai tombak. Tabrakan meledak menjadi 2 masa cahaya keemasan. Sementara dia melompat menggunakan kekuatan dari tabrakan.
Dia secara mengejutkan tidak memilih untuk memiliki benturan kekuatan. Ketika tubuhnya berada di udara, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba bersinar terang. Tak lama setelah itu, Long Yue melihat tombak emas di tangan Tang Wulin. Itu juga runcing ganda, dengan panjang sekitar 5 meter. Seluruh tombak itu adalah emas yang cemerlang dan pola berbentuk naga berkedip-kedip samar di tombak. Ujung tajam di kedua ujung tombak itu tembus. Untuk alasan yang tidak diketahui, seketika tombak itu muncul, Long Yue merasa hatinya menyusut dengan kuat. Seolah-olah dia telah melihat benda yang sangat menakutkan. Detak jantungnya juga bertambah cepat yang melemahkan kekuatannya. Kekuatan garis keturunan Tang Wulin telah menjadi lebih kuat. Semua ini karena tombak. Huf, Tang Wulin terengah-engah tanpa henti. Dia merasa seperti sudah mati. Ketika rasa sakit yang luar biasa menjadi luar biasa, dia melihat dunia yang gelap gulita. Dunia itu dipenuhi dengan ketenangan dan keheningan. Seolah-olah dia tidak perlu khawatir lagi begitu dia mencapai dunia itu. Dia berjalan perlahan menuju dunia yang semakin dekat dengan kehampaan yang gelap. Pada saat ini, dia mendengar teriakan. Kembali. Tak lama kemudian, seberkas cahaya keemasan muncul tiba-tiba. Sesaat kemudian, rasa sakit yang hebat muncul di sekujur tubuhnya lagi. Ajaibnya, Tang Wulin bisa melihat bagian dalam tubuhnya. Tulang dan meridiannya yang patah semuanya sembuh. Dibandingkan dengan sebelumnya, bagian dalam emasnya yang samar memiliki lapisan kilauan lain. Seolah-olah zat seperti kristal telah disiram ke permukaan tulang, meridian, dan organ-organ dalamnya. Itu tampak nyata. Kekuatan garis keturunannya telah menjadi lebih jelas. Dan itu diwarnai dengan kilau berkilau. 2 dari 8 meridian luar biasanya yang telah terhubung menjadi lebih tangguh. Dan alirannya lebih lancar. Kekuatan yang belum pernah dia alami sebelumnya memenuhi tubuhnya. Rasa sakitnya mereda seperti ombak. Apakah saya melakukannya? Saya melakukannya. Suara bermartabat bergema di benak Tang Wulin. Kedengarannya seperti tang tua. Tapi dia tidak bisa sepenuhnya yakin. Dia tidak tahu seperti apa perasaan ini. Tetapi suara itu membuatnya merasa nyaman dengan rasa aman yang kuat. Dia menghela nafas panjang. Stamina dan kekuatan esensi darah dalam dirinya secara bertahap mulai bergerak. Pada saat ini, Tang Wulin tiba-tiba merasa ada sesuatu yang lebih di tubuhnya. Dia membuka matanya secara naluriah. Tak lama setelah itu, dia merasa bahwa bagian depannya benar-benar tertutup oleh patch emas. Samar-samar dia bisa tahu bahwa dia ada di kamar mandi. Kamar mandi kosong. Kemudian, titik cahaya emas terpancar dari antara alisnya. Dan itu tergantung di udara. Bab 703. Tampaknya itu adalah jarum emas yang membesar dengan cepat dan menjadi tombak yang mencapai panjang sekitar 5 meter. Tombak itu berwarna keemasan dan menyilaukan dengan pinggiran gelap berbentuk naga yang samar di sekelilingnya. Pinggiran gelap ini berkedip-kedip dan muncul di permukaan memancarkan kilau yang tidak biasa. Apa itu? Untuk apa tombak bermata 2 itu? Ini adalah item yang hanya bisa kamu pegang untuk menembus segel lapisan ke-6. Itu senjata sejati Anda. Namanya adalah Golden Dragon Spear. Suara Old Tang bergema di benak Tang Wulin saat ini. Ya, itu memang tombak naga emas yang ada di tangan Tang Wulin saat ini. Tombak itu penuh dengan tekstur, namun ringan seperti bulu. Seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Tang Wulin bisa merasakan cincin yang menguatkan di bagian dalam tombak yang terus-menerus memperkuat dan memperkuat kekuatan garis keturunannya ketika dia menyentuhnya dengan tombak. Dia tidak tahu sejauh mana kekuatan tombak karena dia belum mengujinya. Ding! Raungan naga yang dalam bergema ketika tombak emas menyentuh tombak berujung ganda di tangan Long Yue. Tombak naga emas benar-benar menyala. Pinggiran gelap berbentuk naga menjadi jernih seketika sisik di tubuh Tang Wulin dengan pinggiran gelap berbentuk naga yang tidak jelas memancarkan tatapan yang menyilaukan. Long Yue mundur selangkah seolah tersengat listrik. Ujung depan tombak runcingnya pecah secara tidak terduga. Tombak berujung ganda yang terdiri dari 16 jenis logam langka ditempa oleh Monster Academy menggunakan teknologi terbaru. Tanpa rangsangan kekuatan jiwa yang memadai. Bahkan ketahanan Mesya ilahi terbatas. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa tombaknya dapat rusak oleh kontak langsung dengan tombak Tang Wulin. Apa tombak di tangannya?
Kenapa dia tidak memilikinya di pertandingan sebelumnya? Mungkinkah dia hanya menerimanya setelah pertandingan sebelumnya? Tidak mungkin. Sepertinya tombak itu adalah senjata yang kompatibel dengan armor perang karena tidak ada penjelasan lain untuk kekuatannya yang luar biasa. Jajaran baju perang yang berbeda memiliki jenis fitur khusus yang berbeda. Armor perang dua kata itu lebih mengesankan daripada armor pertempuran satu kata secara keseluruhan. Misalnya, baju perang dua kata itu lebih tebal dan lebih berat dengan penambahan sayap. Bukan berarti baju perang satu kata tidak bisa ditempa dengan sayap, tetapi membuat sayap itu rumit. Seorang master armor tempur satu kata yang biasa tidak mampu menempa sayap. Belum lagi itu akan membuang-buang waktu untuk menempa sayap untuk armor perang satu kata dan harus menggantinya nanti dengan logam baru untuk pertempuran dua kata baja. Sebaliknya, senjata yang kompatibel dengan armor perang biasa hanya dimiliki oleh tiga kata armor master pertempuran. Ini karena proses pembuatan senjata itu rumit dan membutuhkan keterampilan dan ketepatan pemalsu bersama dengan makanannya. Dengan demikian, para master armor tempur tidak akan menghabiskan banyak sumber daya dan waktu untuk menghasilkan senjata armor pertempuran mereka sendiri sebelum mereka memiliki kepercayaan diri untuk memproduksi senjata yang mampu melukai judul Douluo. Ini adalah aturan paling mendasar dalam pengembangan master armor tempur. Jadi, Long Yue menyimpulkan bahwa Tang Wulin tidak mungkin menggunakan senjata perang. Kalau tidak, jika dia memiliki senjata perang dengan basis budidaya saat ini, dia tidak perlu menempa di masa depan. Apalagi, sudah sekitar 10 hari sejak pertandingan terakhir. Dia tidak mungkin bisa membuat senjata perang dalam waktu sesingkat itu. Semua orang terkejut. Tang Wulin telah merusak senjata Long Yue yang telah membuat Long Yue terkejut. Ini menandakan bahwa senjata di tangan Tang Wulin bahkan lebih kuat. Ini bukan penindasan dengan kekuatan. Sebaliknya, rasanya seperti penindasan secara keseluruhan. Radians melintas di mata Long Yue saat aura di sekitar tubuhnya berubah tiba-tiba. Dia berteriak keras, "Gunung!" Segera, kekacauan terjadi di seluruh panggung kompetisi. Batu-batu dalam bentuk dan bentuk gunung menonjol dengan fluktuasi spiritual yang kuat menyapu seluruh pemandangan. Long Yue tidak hanya tipe master jiwa penyerangan, tapi dia juga bisa mengendalikan seluruh panggung selama pertandingan grup. Yuanen Yehui dan Ye Xinglan telah mendarat ke tanah dan dihadapkan dengan batu-batu besar yang menonjol. Ada gunung besar yang muncul dari tanah yang naik ke arah Yue Zhengyu dan Gu Yue secara bersamaan. Bahkan Su Xiaoyan juga terpengaruh dalam kekacauan yang terjadi kemudian. Tang Wulin turun dari langit pada saat Long Yue meluncurkan gunung jiwanya. Tang Wulin melepaskan garis keturunan aura dengan marah saat raungan naga yang gagah berani bergema. Sejenak, ini menyebabkan pergerakan gunung melambat. Tang Wulin mengangkat tombak naga emas dan menghancurkannya ke kepala Long Yue. Semua anggota pasukan Shrek memanfaatkan momen itu. Ketika gunung melambat, untuk bersembunyi. Dominasi mereka sebelumnya berkurang karena dampak serangan saat ini. Gu Yue bergumam tidak bisa dimengerti saat dia ditangguhkan di udara. Tiba-tiba, staf elemental di tangannya terangkat tinggi ke udara saat mantra monoton tiba-tiba berubah nada tinggi. Beberapa bentuk fluktuasi unsur di udara menjadi keras tiba-tiba bahwa gunung-gunung yang mengesankan pun mulai bergetar dan bergetar juga. Ini. Long Yue mengangkat kepalanya dan menatap Gu Yue di langit dan merasakan sensasi yang mengancam. Ini adalah pengalaman pertamanya terancam dalam kompetisi. Perasaan itu tidak pernah muncul ketika dia bertarung melawan Tang Wulin sebelumnya. Apa yang dia lakukan? Untuk apa mantra itu? Dia menyeberangi tombak runcing ganda di tangannya dan memblokir tombak naga emas. Tang Wulin rebound sementara Long Yue mundur satu langkah di tengah suara ledakan keras. Cincin jiwa kedua di tubuh Long Yue berkilauan dengan cahaya saat dia akan meluncurkan keterampilan jiwa sungai. Sementara itu, cincin jiwa emas muncul tiba-tiba di bawah kakinya. Long Yue tidak memperhatikannya pada awalnya. Setiap serangan biasa atau skill jiwa tipe kontrol tidak efektif untuknya. Tidak beberapa saat terlalu cepat. Tubuhnya terperangkap ketika rantai emas merangkak naik dari cincin jiwa dan mengganggu keterampilan jiwa kedua yang akan ia luncurkan. Tang Wulin berbalik setengah dan mengarahkan tombak naga emas lurus ke tubuh Long Yue. Aliran cahaya keemasan melintas melewati saat dia akan mengenai Long Yue.
Pikiran menolak untuk ditusuk oleh Tang Wulin langsung mengisi pikiran Long Yue. Namun, justru saat ketika aliran sinar hijau menyapu dan memposisikan dirinya tepat di depan Long Yue. Ding! Sinar hijau mengeluarkan teriakan teredam dalam suara renyah dan mengungkapkan sosok itu. Tidak diragukan lagi. Raja Angin Lin San yang muncul di depan Long Yue. Dia mengandalkan armor tempurnya untuk berjuang bebas dari bola api biru. Dia tidak terampil dalam pertahanan dan ada banyak bekas hangus dan bahkan retakan pada baju perangnya. Namun demikian, dia masih memiliki kecepatannya. Dia bisa merasakan ketidakberdayaan Long Yue sesaat sebelumnya. Dengan demikian, ia berhasil melindungi Long Yue dari tombak naga emas Tang Wulin tepat waktu. Bagaimanapun, satu pukulan itu merugikannya. Energi dalam tombak naga emas itu hampir tanpa batas. Lin San merasa seperti sedang dimakan oleh naga raksasa emas selama tabrakan. Rasa sakit yang ditimbulkannya melebihi kata-kata. Mulutnya menyemburkan darah segar. Dia sebenarnya adalah Raja Roh yang mengenakan satu set lengkap baju tempur pertempuran satu kata. Itu terburu-buru baginya untuk memblokir tombak Tang Wulin karena dia sekarang menderita luka parah. Tang Wulin enggan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang salah. Faktanya, dia tidak hanya menolak untuk menarik kembali tombaknya. Seekor naga emas kecil dilepaskan dari ujung tombaknya saat raungan naga terdengar. Naga itu melebarkan mulutnya dan menerkam ke arah Lin San. Namun, efek imobilitas absolut dari Star Chain telah hilang. Tubuh Long Yue melintas dan dia menggunakan bahunya untuk menahan dampak yang akan datang. Boom! Long Yue terpesona oleh Golden Dragon Soars to the Heaven yang dirilis oleh Tang Wulin. Dia akan melepaskan keterampilan jiwanya ketika hamparan cahaya bintang bersinar di punggungnya. Seluruh tubuh Long Yue menegang saat ia segera kehilangan kemampuannya untuk melepaskan keterampilan jiwanya lagi. Jiwa bela diri macam apa ini? Bagaimana kemampuan mengendalikannya begitu kuat? Dia tidak punya cara untuk melawannya sama sekali. Bab 704. Lin San juga dipukul. Juga Dai Yuyan dan Hua Lantang. Keempat tubuh mereka membeku kaku. Staf es Starwell berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Ini adalah pertama kalinya Su Xiaoyan melepaskan sepenuhnya kemampuan kendalinya di Star Luo Empire. Dia melepaskan keterampilan jiwa ketiganya yang dikenal sebagai Dazzling Starlight. Keterampilan jiwa kontrol yang luas. Meskipun dia hanya bisa melakukan kontrol untuk waktu yang singkat, dampak melumpuhkan yang diberikannya membuat Long Yue sakit kepala. Boom! Yuanen Yehui melemparkan palu raksasa saat itu muncul dari udara tipis. Palu itu berada di tangan kanan Titan Iblisnya dan menyapu secara horizontal. Saat Dai Yuyan pulih dari Dazzling Starlight, dia menyaksikan tanpa daya ketika palu raksasa hampir menimpanya. Dia tidak punya pilihan selain mendesak pertahanan armor tempurnya untuk datang menyelamatkan. Boom! Dai Yuyan dibuang. Di sisi lain, pedang panjang di tangan Ye Xinglan berkilauan dengan cahaya bintang yang menyilaukan saat dia terus-menerus memecahkan lingkaran cahaya sumur. Pagoda King Yezi dianggap tidak mampu memperkuat rekan-rekannya di mana bintang-bintang berkilau. Ini adalah kekuatan Ye Xinglan dalam kemampuannya untuk menekan dua orang seorang diri. Fanger sedikit terkejut ketika dia duduk di kursi komentator. Apa yang terjadi di sini? Apa bedanya dengan penilaiannya? Entah itu dia atau siapapun. Mereka semua memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Mereka telah memikirkan tentang berapa lama Shrek Academy dapat mempertahankan diri selama pertandingan. Namun, sepertinya situasi sebelum mereka tak terduga. Untuk sedikitnya, Shrek Academy telah melakukan kontrol penuh atas seluruh pertandingan sejak awal. Selain sinkron, tim juga telah bekerja sama dengan baik di setiap aspek. Kontrol utama Gu Yue, kontrol eksplosif Su Xiaoyan, dan perubahan kekuasaan Tang Wulin secara tiba-tiba memastikan bahwa semua orang memegang kendali sepanjang pertandingan. Mereka menyaksikan pedang Sein emas turun dari langit dan segera menekan Hua Lantang. Dia memanfaatkan cahaya Dazzling Starlight untuk meledakkan Wolf King Hua Lantang. Meskipun telah mengenakan armor perang, tubuhnya masih terbakar dengan suar. Raja Harimau Dai Yu yang cedera dari pertandingan individu sebelumnya. Dia jelas memuntahkan darah ketika dia diledakkan oleh palu. Hanya dua master jiwa agility tipe Teng Teng dan Xie Xie yang cocok secara merata.
Jelas bahwa kecepatan Xie tampaknya telah meningkat. Tetapi yang lebih penting, kelincahannya telah meningkat banyak lipatan dibandingkan sebelumnya. Bahkan jika Teng Teng memiliki baju tempurnya dalam keadaan seperti itu, akan sulit baginya untuk menang atas Xie. Anehnya, Long Yue dibuang. Ini adalah situasi yang tidak pernah terjadi dalam kompetisi. Apa senjata di tangan Tang Wulin? Mengapa itu terlihat seperti Long Yue takut senjata? Gu Yue masih melantunkan nada suaranya yang tinggi. Tang Wulin menyentuh tanah dengan tombak naga emas di tangannya. Dia bergerak maju dengan kecepatan yang mengejutkan saat dia menerkam Long Yue sekali lagi. The Golden Dragon Spear berbintik-bintik dengan cahaya ditargetkan bukan pada Long Yue, tetapi Raja Angin Lin San. Saat tombak menyerang, cincin jiwa di tubuh Tang Wulin tiba-tiba berubah. 3 cincin jiwa emas awal menjadi 4 cincin jiwa dengan cincin jiwa ketiga berseri-seri dengan cahaya ketika cincin jiwa biru berdesir menjauh dari tubuhnya. Itu adalah Blue Silver Golden Arai. Elemen apapun dalam rentang Blue Silver Golden Arai dilucuti. Lin San hendak menghindar ketika dia merasakan fluktuasi unsur dalam tubuhnya turun tiba-tiba. Long Yue mengandalkan basis kultivasi yang kuat untuk mengatasi efeknya. Yang mengejutkan, dia tidak bisa. Kecepatannya melambat dan tombak naga emas tampak di depannya. Bahkan tombak berujung panjang Long Yue bisa rusak. Mungkinkah armor tempurnya menahan tombak naga emas? Ancaman kematian melanda Lin San secara instan. Untungnya, dia memiliki Long Yue di sisinya. Long Yue mengangkat tombak berujung ganda untuk memblokir tombak naga emas. Ding, Tang Wulin rebound dan sepotong lain memutuskan tombak berujung ganda saat Tang Wulin melolong. Cincin jiwa emas lain muncul di bawah kaki Long Yue. Long Yue putus asa. Tubuhnya terlalu besar sehingga sulit baginya untuk menghindari rantai bintang. Selanjutnya, Tang Wulin menyerang Lin San sebelumnya. Serangannya membutuhkan penguatan Long Yue yang mengakibatkan ketidakmampuan Long Yue untuk melakukan gerakan menghindar. Akibatnya, dia tidak bisa bergerak lagi. Sinar dingin melintas melewati mata Tang Wulin. Dia menusuk langsung ke dada Long Yue dengan tombak naga emasnya. Dia tidak bisa membiarkan kesempatan bagus berlalu begitu saja. Ding! Long Yue dipukul. Tanpa sadar, Tang Wulin merasa seolah-olah telah menusuk batu. Tombak naga emas telah menembus tubuh Long Yue. Tapi Tang Wulin bisa merasakan ketahanan batu. Dia tidak bisa merasakan sumber kehidupan di tubuh Long Yue. Ketika dia melihat ke belakang, dia terkejut menemukan bahwa salah satu gunung yang dilepaskan oleh Long Yue sebelumnya bergerak dan menyebar dengan sendirinya. Bukankah itu Long Yue? Di sisi lain, tubuh yang dia indik telah berubah menjadi gunung besar. Apa yang sedang terjadi? Tang Wulin berusaha memahami segala sesuatu yang terjadi di depan matanya. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya saat pandangannya sedikit berubah. Dia segera mengerti bahwa ini adalah rahasia jiwa bela diri Long Yue. Keterampilan jiwa yang tampak biasa tetapi bekerja dengan sangat baik. Orang ini benar-benar tangguh untuk ditangani. Meskipun demikian, Long Yue merasa sakit setelah menggunakan trik pertukaran. Sesaat kemudian, tubuhnya mengeluarkan energi jahat yang mengejutkan semua orang sementara matanya memerah. Bagaimana bisa dia tidak marah ketika dia dipaksa ke dalam situasi seperti itu meskipun tingkat kekuatannya? Dia akan menjadi sangat marah. Pandangannya jatuh pada Su Xiaoyan pertama. Aura seluruh tubuhnya mekar saat cincin jiwa ketiganya berkilau dengan cahaya yang mengubah tanah menjadi lumpur secara instan dan menyebar ke segala arah. Long Yue mencurahkan seluruh upayanya untuk melepaskan keterampilan jiwanya. Ini adalah definisi teror. Ekspresi Tang Wulin berubah serius juga. Tubuh Su Xiaoyan miring saat dia tenggelam ke lumpur. Dia menjadi terganggu ketika dia akan melepaskan keterampilan jiwanya. Anggota tim Shrek lainnya menghadapi penindasan yang sama karena mereka dianggap tidak mampu memperpanjang dominasi mereka. Tombak runcing ganda di tangan Long Yue tiba-tiba menunjuk ke Gu Yue di udara. Cincin jiwa kedua di tubuhnya bersinar terang ketika semburan-semburan besar melonjak ke arah Gu Yue. Meskipun dia panik, kewaspadaan pertempurannya masih tajam sebagai taktik. Dia sadar bahwa orang yang paling mengancamnya saat ini bukanlah Tang Wulin, tetapi Gu Yue yang telah mengucapkan mantra selama ini. Tang Wulin memberi ham dingin.
Dia tiba-tiba mendorong tombak naga emas ke tanah untuk mengeluarkan tubuhnya ke udara. Sementara dia melesat ke atas. Cincin jiwa emas kedua di tubuhnya berkilauan. Itu adalah tubuh naga emas yang mendominasi. Armor perangnya melekat pada tubuhnya dengan cepat. Bersama dengan tubuh naga emas yang mendominasi. Itu memungkinkannya untuk memposisikan dirinya 10 meter di depan Gu Yue secara instan. Dia kemudian menggunakan tubuhnya untuk memblokir dampak dari arus air yang mengamuk. Sisik di tubuh Tang Wulin berkilauan liar dengan cahaya saat raungan naga gemuruh bergema dari tubuhnya. Dalam keadaan itu, sungai itu adalah keterampilan jiwa yang berkelanjutan sementara tubuh naga emasnya yang mendominasi hanya bisa menyerap dampak selama 3 detik. Tangan Yuanen Yehui melemparkan 2 palu raksasa ke arah Long Yue yang terbang melintasi seperti meteor mengejar bulan. Dai Yuyan bergegas pada waktunya untuk memblokir palu raksasa dengan sepasang cakar harimau yang mengakibatkan palu mengubah arah mereka sedikit. Cahaya menyilaukan terpantul dari pedang di tangan Ye Xinglan saat cincin jiwa keempatnya berkilau. Dia mengubah dirinya menjadi aliran cahaya bintang yang berjuang bebas dari rawa-rawa dengan susah payah. Kemudian, cahaya bintang berubah menjadi jaring besar di langit yang menyelimuti Raja Rubah Sumu dan pagoda Raja Yezi. Dia mempercayai kawan-kawan karena Tang Wulin mengatakan bahwa dia akan bergabung dengan Gu Yue untuk melawan Long Yue sementara sisanya harus berurusan dengan lawan mereka yang lain secepat mungkin. Meskipun Sumu kuat, dia telah kalah dari Ye Xinglan sebelumnya. Sedangkan Raja Pagoda Yezi dipengaruhi oleh kekuatan pedang Dewa Bintang Ye Xinglan sehingga Yezi tidak bisa memanfaatkan efek amplifikasi dari Pagoda 7 harta karun mengkilapnya. Sementara itu, Xie berada dalam situasi kritis. Dia tenggelam ke rawa sementara lawannya tetap tidak terpengaruh. Dia ditekan oleh Teng Teng hampir sampai menyerah. Untungnya, dia telah menguasai beberapa metode mendalam sistem kelincahan. Salah satunya adalah untuk mengkloning dirinya sendiri untuk menahan serangan Teng Teng. Yue Zhengyu mengepakkan sayapnya saat dia terbang di udara. Pedang Seng-nya menikam buah lantang terus-menerus sementara sinar suci terpancar dari tubuhnya. Dia berhasil menghasilkan efek yang tumpang tindih dengan cahaya penghakiman. Jadi, pada saat ketika Hua Lantang ditekan oleh Su Xiaoyan, ia berhasil melukai Hua Lantang yang tidak berdaya. Tubuh Raja Angin Linsan melintas ketika ia berlari menuju Su Xiaoyan yang terjebak di rawa. Meskipun terluka parah, dia tahu bahwa Su Xiaoyan, Master Jiwa Sistem Kontrol, tidak dapat diberhentikan dengan mudah. Situasi yang dihadapi sepertinya akan berubah. Sinar pada tubuh naga emas mendominasi Tang Wulin sudah berkilauan hingga batasnya jadi dia menyodok dengan tombak naga emas untuk melepaskan Golden Dragon Swords ke surga. Bayangan berbentuk naga muncul sekaligus untuk menahan keterampilan jiwa sungai dengan paksa. Long Yue mendengus mengamuk. Dia menginjak kaki kirinya di tanah untuk mendorong tubuhnya yang besar ke langit. Dan menyatu ke dalam sungai langsung bergabung dengan tombak saat dia langsung menyerang Tang Wulin. Tang Wulin mungkin bisa berakhir dalam kondisi yang lebih buruk daripada diinjak sebelumnya jika dia menghadapi tabrakan. Sementara itu, cincin jiwa emas ketiga yang baru muncul di tubuh Tang Wulin akhirnya bersinar. Roar, raungan naga yang berani muncul dari mulutnya dengan tiba-tiba. Bab 705. Pada saat itu, gambar hantu sepasang sayap emas berbulu menyebar di belakang naga emas Ginormous muncul di punggung Tang Wulin keluar dari udara tipis. Bayangan naga emas dengan sayapnya yang terbentang lebih dari 30 meter. Kepala raksasa itu tidak kalah dengan kepala naga. Semua master jiwa di panggung kompetisi tenggelam dalam keadaan katatonik untuk sementara waktu kecuali Gu Yue yang masih mengucapkan mantra selama sepersekian detik ketika itu muncul. Long Yue yang berdiri di depan Tang Wulin paling terpengaruh. Kemerahan liar menghilang memalingkan mata Long Yue jernih sekali lagi. Keterampilan jiwa yang dia luncurkan menghilang seketika sementara 6 cincin jiwa di tubuhnya semua redup sekaligus. Tombak naga emas melintas sekali dan menyerang ke bahu Long Yue dalam upaya yang kuat untuk membawa tubuhnya jatuh ke tanah. Gambar hantu naga emas melintas sekali dan menghilang tanpa jejak meninggalkan wajah Tang Wulin pucat pasi untuk sesaat. Ini adalah keterampilan jiwa ketiga Golden Dragon Bloodline yang dikenal sebagai Golden Dragon Roar. Tang Wulin hanya memiliki gagasan samar tentang atribut keterampilan jiwanya.
Dia menggunakannya selama periode singkat sebelumnya hanya sebagai upaya terakhir ketika dia menyadari kekuatan aslinya. Dia tidak berharap itu membuat dampak yang mengejutkan. Long Yue serta beberapa orang lainnya di tempat kejadian terpengaruh. Raja Serigala Hualantang yang jiwa bela dirinya adalah serigala naga berjongkok di tanah setelah mendengar roar naga emas yang mengakibatkan dia ditusuk 3 kali terus-menerus oleh Yue Zhengyu. Seluruh tubuh Yue Zhengyu ditutupi oleh cahaya-cahaya penghakiman saat ia dengan paksa memukul Hualantang sampai ia menabrak pelindung jiwa dengan beberapa kerusakan yang ditimbulkan pada baju perang pertempuran Hualantang. Klon Xie Xie segera menghilang setelah mendengar raungan naga. Keterampilan jiwa Tang Wulin menyerang tanpa diskriminasi terlepas dari apakah itu teman atau musuh. Untungnya, Teng Teng kaget juga. Xie Xie berhasil beralih ke klon tepat waktu. Tetapi dia masih jatuh ke tanah. Akan sulit baginya untuk terus berjuang. Pemilik jiwa bela diri rubah berekor 9. Raja Rubah Sumu memperoleh kekuatannya dari garis keturunan meskipun bukan garis keturunan tipe naga. Akibatnya, garis keturunan superior segera mengganggu keterampilan jiwanya. Serangan pedang Ye Xinglan pada tubuhnya lebih menyakitkan daripada Yue Zhengyu karena dia memiliki satu set lengkap baju perang. Sumu langsung meledak. Untungnya, para hakim melindungi para kontestan pertandingan. Hualantang, Xie Xie dan Sumu dinyatakan tidak layak untuk diperjuangkan oleh para hakim. Jadi, mereka dilarang berturut-turut melanjutkan pertandingan. Begitulah kekuatan menakutkan Auman. Mata Long Yue dipenuhi dengan rasa takut. Sangat mengejutkan baginya bahwa ia akan kehilangan kendali atas emosinya ketika ia terprovokasi atau ketika ia mencurahkan seluruh upayanya untuk meluncurkan kekuatannya. Namun, ia segera ditenangkan oleh Golden Dragon Roar Tang Wulin. Dia mengendalikan emosinya sekali lagi tetapi garis keturunannya sangat tertekan. Itu juga pada saat ini ketika mantra Gu Yue berhenti. Staf elemental di tangan kanannya tampak berubah sangat berat sementara bola kristal di atasnya benar-benar berubah menjadi kuning gelap. Kemudian, cincin jiwa kuning gelap muncul dari bola kristal dan menyebar dengan cepat. Itu berubah menjadi cincin jiwa kuning gelap yang sangat besar yang turun dari langit dan menekan seluruh adegan. Yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang mengejutkan. Rawa di tanah lenyap seketika sementara pegunungan raksasa itu berangsur-angsur hancur dan lenyap tanpa jejak ketika diselimuti oleh cincin jiwa kuning. Secara visual, jelas bahwa lapisan kuning menyelubungi tubuh Long Yue yang melemahkan auranya sebesar sepertiga. Presiden Monster Academy, Enchi yang duduk di platform penonton sebelumnya dan menonton pertandingan dengan penuh perhatian tiba-tiba duduk tegak. Ketakutan melintas melewati matanya saat dia berteriak tanpa sadar. Itu penjara elemen bumi. Bisakah Master Jiwa 4 Cincin meluncurkan keterampilan jiwa ini? Tidak mungkin. Kecuali jika anugerah alaminya adalah pengontrol unsur bumi. Ia masih perlu mempersembahkan api kehidupannya sebagai pengorbanan untuk menyelesaikan ritual itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Gu Yue memang terlihat sedikit pucat. Tapi dia masih jauh dari menawarkan nyala hidupnya sebagai pengorbanan. Dia tampak sedikit lesu karena kelelahan kekuatan jiwa. Ini adalah kekuatan spiritual spirit abis. Enchi telah memikirkan kemungkinan lain di saat berikutnya sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Star Luo kontinen. Namun, kejutan di wajahnya bahkan lebih kuat ketika dia memikirkan kemungkinan ini. 15. Dia baru berusia 15 tahun. Namun dia telah mencapai kekuatan spiritual spirit abis. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Tidak heran serangan spiritual Dai Yuner sebelumnya tidak berpengaruh padanya. Bahkan cincin jiwa Sumu hampir tidak memiliki efek pada dirinya. Ternyata kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat yang sangat dalam. Dia baru berusia 15 tahun. Seberapa kuat kekuatan spiritualnya di masa depan? Sensasi dingin menyapu tulang punggungnya. Pemuda Shrek Academy benar-benar mengejutkan. Pada awalnya, semua orang menganggap bahwa Tang Wulin adalah yang paling kuat di antara timnya. Itu sebabnya perhatian mereka semua tertuju padanya. Namun, siswa Akademi Shrek lainnya mulai menonjol secara mencolok dalam pertandingan selama pertandingan berlangsung. Tak satu pun dari mereka yang lemah. Yuanen Yehui mampu menekan Dai Yuyan. Belum lagi Ye Xinglan yang kuat yang memiliki satu set lengkap baju tempur pertempuran satu kata. Last but not least,
Su Xiaoyan mengungkapkan kemampuan kontrol ultra kuat sebelumnya hari ini. Namun, mereka masih belum dianggap sebagai yang paling kuat. Yang mengejutkan semua orang. Orang yang paling kuat adalah siswa perempuan yang tidak banyak tampil di pertandingan sebelumnya. Kekuatan spiritualnya berada pada tingkat yang bahkan tidak dapat dicapai oleh Kaisar Jiwa 6 Cincin. Namun, dia telah meluncurkan keterampilan jiwa yang kuat sehingga siapapun di bawah basis budidaya 6 cincin tidak mungkin melepaskan. Keterampilan jiwa penjara elemen bumi jarang terlihat. Dan itu berbeda dari elemental stripping. Keterampilan pengupasan elemental mengurangi beberapa atau secara bertahap seluruh elemen. Tapi keterampilan penjara elemen bumi bisa menghapus semua elemen bumi dalam jangkauannya secara instan. Elemen bumi sama sekali tidak diizinkan dalam jangkauannya. Efek skill jiwa elemen penjara murni seperti itu tidak mencolok biasanya. Dengan demikian, sebagian besar orang lebih suka melewatkan pembelajaran keterampilan ini jika mereka punya pilihan. Meskipun demikian, jelas bahwa dia memilih untuk mempelajari keterampilan ini. Untuk sedikitnya, itu bahkan bukan keterampilan jiwanya. Singkatnya, itu bukanlah keterampilan jiwa yang terhubung dengan jiwa bela dirinya. Ini benar-benar luar biasa. Keterampilan jiwa setiap jiwa naga gunung naga berhubungan dengan elemen bumi terlepas dari berapa banyak kekuatan garis keturunan yang ditambahkan. Karena sumber Raja Naga Gunung dikendalikan oleh atribut bumi. Bahkan sungai tidak terkecuali karena itu bukan benar-benar air tetapi energi yang dihasilkan dalam bentuk air yang memanfaatkan elemen bumi. Dengan demikian, keterampilan penjara elemen bumi telah memusnahkan semua keterampilan jiwa Long Yue sehingga keterampilan jiwanya tidak bisa diluncurkan dalam kisaran ini. Ini pasti serangan yang ditargetkan. Semua orang berasumsi bahwa partisipasi Shrek Academy di pertandingan grup hanyalah formalitas belaka. Sebaliknya, siswa Akademi Shrek menunjukkan tujuan mereka dalam kompetisi yang diperebutkan untuk kejuaraan. Shrek selalu berusaha untuk nomor 1 di panggung kompetisi. Long Yue tidak bisa membantu tetapi berdiri dengan lamban ketika dia menyadari bahwa elemen bumi yang selalu sangat akrab dengannya menghilang tanpa terduga. Dia menghabiskan waktu yang lama untuk mengucapkan mantra hanya untuk membanjiri suaminya dengan tekanan yang sangat mengerikan. Semua tuan jiwa yang mengenali dan memahami keterampilan jiwa penjara elemen bumi semua terkejut melampaui kata-kata. Keterampilan jiwa elemen penjara hanya ada dalam legenda bukan karena itu adalah keterampilan yang mustahil untuk diperoleh. Tetapi keberadaannya adalah sepele. Dan itu memiliki banyak keterbatasan. Untuk satu, pemenjaraan unsur hanya bisa ditargetkan pada satu elemen tertentu. Maka hanya efektif dalam berurusan dengan tipe tertentu dari master jiwa elemen. Selain itu, pemenjaraan unsur adalah keterampilan jiwa tingkat tinggi. Secara umum, hanya penguasa jiwa dengan 6 cincin ke atas yang bisa mengolahnya. Karena setiap keterampilan jiwa membutuhkan banyak usaha dan waktu untuk memperoleh. Siapa yang mau mengorbankan sumber daya berharga mereka hanya untuk mengembangkan keterampilan jiwa yang tidak signifikan? Namun, pada saat ini, keterampilan jiwa yang ditargetkan muncul di panggung kompetisi. 4 jiwa berdering di tubuh Gu Yue berkilau secara bergantian. Sulit untuk memastikan skill jiwa mana yang menjadi miliknya. Tetapi efek elemen penjara terungkap secara instan. Terlepas dari kekuatan dan kekuatannya. Setiap keterampilan jiwa dan kontrol unsur dari jiwa bela diri Gunung Naga Raja yang kuat dibatasi dengan satu pukulan. Bersambung.